Di tengah percepatan transisi energi menuju masa depan rendah karbon, Indonesia punya potensi besar dari sumber panas bumi. Pertamina Geothermal Energy sebagai pemain utama di sektor ini menyiapkan ekspansi besar menuju kapasitas 1,8 gigawatt panas bumi pada tahun 2033 sebagai bagian dari komitmen mendukung transisi energi nasional. Lantas bagaimana Pertamina Geothermal Energy mengakselerasi hal ini? Dan untuk mengevaluasi hal ini sudah hadir bersama kami di studio CNN Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Tbk, Bapak Julfi Hadi. Selamat pagi Pak Julfi. Pagi. Terima kasih sekali sudah kabar? berkenan datang ke CNN. Siap. Kabar baik Pak, ini seperti kabar baik dari geothermal sendiri yang menjadi salah satu, kalau saya baca tadi sedikit, potensi besar tapi belum diakselerasikan, belum dieksplor secara maksimal. Mungkin Pak Julfi bisa menjelaskan bagaimana potensi ini menjadi suatu hal yang bisa positif menggantikan mungkin energi fosil lain yang selama ini dikenal seperti minyak bumi, batu bara, dan yang lain Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Indonesia mempunyai satu energi indigenous resources yang saya bilang, yaitu energinya Indonesia, di mana terbesar di dunia reserve-nya. Installed-nya memang kita nomor 2. Ya. Jadi selama ini mungkin energi geothermal ini hanya dibangun sekitar 100 megawatt per year. Di mana target pemerintah sekarang karena swasembada energi itu sekitar 500 sampai 700 megawatt per year. Jadi ada sesuatu change ya yang harus berbeda di sini. Jadi harus ada breakthrough. Sedangkan panas bumi itu bukan baru. Sudah 40 tahun. PGE sudah mengembangkan panas bumi selama 40 tahun ya. Yang lebih penting lagi, energi ini adalah selain indigenous resources-nya adalah base load. 24 jam, 7 hari seminggu, lain sama wind, lain sama solar. Jadi kalau untuk mensupport swasembada energi, which is energy security, ya, kemandirian energi, transisi, untuk dari fossil fuels ke renewable, ke transisi, which we need, ya, karena kita negara kepulauan, dan sekarang ada dinamika geopolitik di dunia, harus transisi ini nuklir nanti, semua nanti harus masuk panas bumi, harus masuk geothermal. Nah disinilah peran PGE, karena kita mempunyai 3 gigawatt, 3.000 megawatt, dengan scale seperti itu kami bisa memperbaiki ekosistemnya yang tadinya slow ya. Bagaimana? Ada 3 Yuda. Nomor 1 adalah risk. Ya, tadinya panas bumi dilihat high risk, kita harus membuat jadi low risk. Terus nomor 2 adalah commerciality, yang tadinya capex-nya sangat tinggi dan lama untuk COD-nya itu harus berubah. Ya, dan satu lagi tentunya jangan kelihatan sebagai industri kecil. Ya, karena biar gimana pun kalau ngomong transisi dan energy security harus memboost GDP 8%-nya pemerintah. Nah, ini semua opportunity yang lagi di-push oleh PGE supaya investor masuk. Dan ini sudah waktunya, terakhir kemarin ada Perpres 112 yang lagi di-push oleh EBTKE. Kalau Perpres ini which is ada tax holiday dan ada juga insentif dan juga feed-in tarif yang mempercepat semua. Insya Allah ini akan mulai booming. Dengan ada support dari pemerintah, dari tax holiday dan juga bagaimana potensi besar. Sejauh ini PGE seperti apa Pak? Mulai mengakselerasikan dan pastinya kendala seperti apa yang dihadapi selama ini, mengingat tadi ada 3 elemen utama yang memang harus diminimalkan. Salah satunya high risk-nya, kemudian bagaimana cost daripada capex-nya bisa juga dibuat lebih meyakinkan para investor ya Pak, kalau kita bilang. Dan kedepannya terkait bagaimana ini kapasitasnya juga lebih dioptimalkan. Bagaimana melihat ini Pak? Tentunya seperti saya tadi bilang, PGE mempunyai 3.000 megawatt. Pada saat ini kita 722. Jadi tahun ini kita sudah naik 55 megawatt. Berarti apa? We have big strategi untuk menjadi 1,8 gigawatt di 2033. Dengan volume seperti itu, kita bisa memakai leverage. Jadi strateginya adalah fundamentalnya harus strong, which is tadi risk dari upstream harus kuat, harus bisa di-manage, harus kelihatan ini. Komersialnya dengan ada Perpres kita harus masuk. Dan yang ketiga adalah legalitasnya, PPA-nya, yaitu 3. Dengan memperkuat itu dan meleverage yang 1.000 megawatt tadi, inilah part dari strategi kita. Nah, cara kami mengembang juga beda sekarang. Kalau dulu besar-besar, sekarang kita step by step. Ya, jadi memastikan bahwa COD itu di bawah 5 tahun. Tadinya bisa sampai 10 tahun, Pak Yuda. Sekarang harus 5 tahun. Teknologi baru kita kembangkan yang state of the art, yang akan beda.
Terus juga dengan 1000 megawatt kami bisa mengurangi capex kami yang tadinya mungkin 5,8 juta per megawatt sampai ke 5,3. Itu dengan firm contracting strategi dengan kontrak yang lama dan juga melihat teknologi-teknologi baru di pasar seperti teknologi Cina. Ya, teknologi Cina ini memang kita harus hands on, ya harus melihat. Cuman ini akan mengurangi capex significantly. Selain itu juga mengenhance produksi. Jadi kalau kita lihat geothermal itu bukan hanya menurunin capex, cuman naik jadi megawatt per US dollar. Jadi kita juga bagaimana mengenhance produksi di mana dulu nggak ada teknologinya. Sekarang udah ada, bisa naik 20%. Yang tadinya panas bumi itu diambil ke surface terus dibuat power dan harus diinjek lagi kondensnya jadi muter ya renewable. Sebagian dari kondensat ini udah kita bisa optimisasi jadi listrik lagi. Itu namanya optimisasi dan mempercepat. Jadi itulah part dari bagian power yang kami sebut power listrik yang bisa mempercepat panas bumi. Cuman satu lagi Yuda yang tadi saya bilang transisi is very important, energy security is very important. Cuman boost GDP nasional itu penting. Jadi kita mengembangkan the whole ekosistemnya end to end seperti dulu minyak di Pertamina. Mulai dari hulu, dari upstream, midstream dan downstream kita akan build Indonesia. Tadinya downstreamnya power plant ada dari luar, dari Jepang, dari Cina. Cuman sekarang kita akan buat power plantnya. Kita juga lagi ngeliat rig, ya, kita lagi ngeliat operationnya. Jadi kita bisa mengontrol end to end proses yang akan menurunkan cost-nya dan membuat ekosistem di Indonesia supaya semua reserve Indonesia itu bisa berjalan. Yang terakhir yang saya mau tambah, sekarang ini geothermal hanya dipakai untuk power. Karena traditionally memang dari fosil akan pindah ke power. Cuman geothermal itu tidak perlu hanya ke power, ya, which is all of taker PLN, bisa dipakai untuk major new revenue streams Indonesia. Green hydrogen, green ammonia, data center. Ini masih marginal. Cuman PGE sekarang lagi mengaccelerate ini, mempersiapkan. Karena market green hydrogen 5 tahun lagi akan naik. Kalau bukan Pertamina yang bisa mengkontrol end-to-end prosesnya ini, tidak ada lagi. Jadi ekosistemnya sangat besar. Semua sudah talk the walk-nya sudah. Mulai dari tahun ini kita walk the talk untuk menaikkan install capacity kami selama 10 tahun untuk menjadi 1 gigawatt dalam 2-3 tahun, kan sekarang 700 ya, kita akan menjadi 1000 megawatt di dalam 2-3 tahun. Dan juga menjadi 1,8 gigawatt di 2033. 1,8 gigawatt di tahun 2033. Untuk mendukung swasembada energi. Swasembada energi. Nah, tadi Bapak katakan perlu merubah ekosistem ya, karena kita melihat tidak banyak warga, saya pribadi juga sangat belum familiar penggunaan geothermal untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu paling sederhana mungkin tadi berkorelasi dengan bagaimana GDP juga bisa ditingkatkan, pasti adalah related dengan publik yang menggunakan energi ini. Seperti apa Pertamina Geothermal bisa menarasikan ini sehingga bisa diaplikasikan ke semua masyarakat, tidak hanya power plant, tidak hanya industri besar, tapi juga related dengan kebutuhan masyarakat? Ini key question, karena selama ini masyarakat cuma merasakan listrik pergi. Ya, sedangkan kita ngeliat project geothermal itu mahal, 5-6 juta US dollar per megawatt. Disinilah pertama kalinya PGE main peranan, karena yang akan kita kerjakan adalah local industry hilirisasi. Sangat penting konsepnya swasembada energi dari Pak Presiden supaya rakyat. Nah, selama ini geothermal dipakai sebagai indirect use. Jadi geothermalnya dipakai ke tempat lain. Cuman geothermal itu bisa langsung kita pakai sebagai direct use untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang paling terkenal yang sekarang ini sudah ekspor adalah kopi. Ya, kopi memang di pegunungan banyak, di mana-mana ada kopi. Cuman yang kita bicarakan adalah kopi geothermal, Canaya kopi yang di Kamojang. Kenapa ini penting? Karena kita harus membuat petani-petani itu commercially untung, besar. Nah, kita buat sekarang namanya greenhouse dari geothermal, di mana kopi itu dikeringkan oleh geothermal, yang biasanya sebulan. Kalau hujan kan nggak bisa dikeringkan, ya. Dengan geothermal ini rasanya jadi enak sekali, baunya jadi enak sekali. Ternyata harganya 4 kali lipat. Dan sekarang model bisnis itu yang dipakai petani itu sudah diekspor ke Jerman, sudah diekspor ke Jepang dan lain-lain. Dan ini akan modelnya, bisnis model kopi ini bisa dipakai di mana di panas bumi. Bukan saja Arabica dan Robusta, cuman bisa pergi lagi ke melon, ke segala macam. Ini model green geothermal house.
mudah-mudahan industrialisasi local community ini akan mulai. Ya kita ada kopi, kita juga buat apps untuk electric vehicle yang untuk masyarakat Gojek di sekitar itu pakai geothermal nanti powernya, fertilizer. Jadi industrinya harus ada di lokasi geothermal. Mau data center nanti green hydrogen akan ada di lokasi. Jadi konsepnya di sini resource-nya, di sini industrinya, bukan di sini resource-nya, industrinya harus ditransfer. Dan itu kebanyakan terjadi. Dan ini konsep baru yang mulai jalankan dari sekecil kopi ya konsepnya dan akan mulai bertambah di industri. Apakah Bapak melihat evaluasi selama ini memang tadi saya tertarik dengan bagaimana sumber energinya harus ditransfer dulu ke lokasi di mana masyarakat tinggal, kemudian itu membutuhkan biaya, akan membangun pipa, membangun instalasi dan jadi tidak mengena ke masyarakat karena proyeknya panjang dan instalasinya tidak sederhana. Apakah konsep ini sudah diterapkan? Mungkin Bapak bisa jadi contoh di mana saja, Pak? Iya, jadi yang mulai ini baru mulai dengan kopi, karena sementara belum, karena ada involve regulasi. Jadi ini engagementnya dari Pertamina, tentunya kami disupport oleh Pak Wamen SDM, Wamen Investasi, supaya konsep ini segera berjalan ya dan akselerasi ya. Atau satu lagi bekerja sama dengan PLN, memakai gridnya, bekerja sama, bukan sama aja ya untuk bisa mengurangi cost. Jadi segera green hydrogen, green ammonia, data center itu bisa kerja. Fiber opticsnya juga bisa kita kerja bersama, kita rent fiber opticsnya. Jadi major new revenue streams untuk Indonesia dari geothermal bukan ke power, cuman ke off grid yang kita sebut tadi. Itu yang besarnya, yang kecil-kecilnya juga melon, semua masyarakat nanti mudah-mudahan akan menjaga geothermal ini supaya semua mendukung geothermal dan itu perlu believe it or not the biggest in the world but masih perlu sosialisasi. Jadi penting waktunya nih pagi supaya saya juga ketua asosiasi panas bumi kebetulan jadi please push geothermal. Iya Pak, kalau saya tertarik dengan bagaimana transisi energi ini pasti membutuhkan investasi yang besar. Transformasi digital juga bagian dari keniscayaan. Bagaimana nanti teknologi ini inline dengan digitalisasi, bagaimana juga tadi masyarakat aware dan juga mereka sangat adaptable dengan teknologi. Sejauh ini bagaimana PGI untuk mempersiapkan ini Pak, sembari menunggu transisi ini berjalan? Ya, mungkin digitalisasi dulu ya. Kita ada 1000 megawatt yang harus kita kerjakan, which is a lot. The way we want to develop harus beda, ya harus kita bisa memakai leverage ini. Digitalisasi adalah game changer. Ya, digitalisasi bisa mempercepat proses, bisa mengurangi biaya, bisa memanage risk. Ya. Jadi kita ada G-Bionic, ya program inti kita sadar ini kuncinya adalah digitalisasi kalau sampai ke depannya akan dipakai di mana-mana ya di setiap segmen dari PGE ada one truth data center dan integrated. Buat apa? Itu kan buat apa? Nomor satu dari segi subsurface-nya kita bisa dengan AI, dengan digitalisasi bisa melihat sweet spot-nya di mana reservoir itu jadi lebih mudah di drilling. Kedua dari drilling key driver yang membuat cost itu tinggi bisa cepat kita identify dan kita kurangi, itu mengurangi drilling cost. Sedangkan drilling cost itu besar sekali harganya. Dari segi produksi juga sama, kita bisa melihat penurunan karyawan juga dari jadi semua sisi. Kalau kita lihat ini sebagai game changer, gimana proses, bagaimana kita cara berpikir, bagaimana kita cara lakukan, ini harus segera berubah. Dan PGE bisa melakukan itu karena kita punya 1000 megawatt. Jadi itu sudah kita kick off untuk mempercepat digitalisasi di pengembangan geothermal. Ya, kalau kita bicara mengenai energi terbarukan tadi di awal Bapak mengatakan ada matahari, bahkan ya solar panel, kemudian juga air. Yang menarik mengenai geothermal ini Pak, yang membedakan dan competitive strength di antara energi terbarukan yang menjadi sebuah hal yang menarik mungkin kita bisa highlight mengenai ini apa Pak dari energi terbarukan di geothermal Nomor satu ini? Fundamentalnya dulu ya. Kita bedain geothermal itu base load. It's different than wind, different than solar. Ya, base load artinya 24 jam, 7 hari seminggu bisa mereplace fosil. Matahari dan wind itu maybe 20%, 18% ya kurang lebih. Karena matahari nggak selalu ada, angin nggak selalu ada. Untuk menjadi base load makanya mungkin perlu diesel atau perlu apa untuk menjadikan base load. Jadi beda. Kalau kita ngeliat apple ke apple,
maybe we are very competitive. Oke. Oke, that's one point. Tapi geothermal harus lebih kompetitif. Ya. Nomor satu adalah dua develop, tadi saya sudah mention. Kalau dulu besar-besar mau leverage economic of scale, cuman ini resource base. Sekarang kita kecil-kecil, lebih cepat COD-nya harus. Ya 4 tahun kalau bisa kita udah COD, cash flow-nya juga lebih cepat, investasinya lebih kecil, ya kan, risknya juga lebih kecil. Itu dari garis besarnya. Biar gimana pun, capex harus diturunin. Tadi udah saya bilang, ada teknologi dari Cina, ada contracting strategi yang harus kita kerjakan. Enhance production, bukan cut cost-nya, enhance production. Jangan lupa, di segmen ini Perpres 112 izin, mohon disupport ya untuk bisa memboomkan geothermal, insentif, tax holiday, feed-in tarif, nggak perlu nego lagi sama PLN, itu akan mempercepat waktu, itu cukup signifikan yang akan mendorong panas bumi. Itu poin pertama. Tapi Indonesia adalah giant-nya geothermal dunia. Kalau kita mau menjadikan ini di 2029, sekarang kita nomor 2, kita mau mengalahkan Amerika nomor 1, harus beda, harus ada change. Ya. Bagaimana kita eksplorasi, tadinya kita harus drill, PGE lagi research di closed loop, ya, yang sudah ada success story-nya di Amerika. Jadi nggak ngedrill lagi, jadi kita bor aja, yang masuk nanti adalah working fluid, yang mengambil panasnya ke atas ke heat exchanger. Jadi nggak pernah steamnya, cuma mengambil heat. Kalau itu terjadi, ini breakthrough. Ya. Di surface juga beberapa teknologi nggak perlu dari sumur harus ada pipanya ke power plant, ini cut langsung di sini. Kalau ini terjadi, acceleration itu akan terjadi. Kedua, end-to-end prosesnya harus terjadi di Indonesia. Jangan beli power plant di Jepang, di Cina, di Brazil, harus ada di Indonesia. Betul, Bapak. Ya, kedua. Ketiga, jangan lupa tadi off grid-nya, geothermal bukan saja untuk power. Geothermal bisa pakai off grid, dan ini lagi PG akselerasi karena we have the sinergi Pertamina ya untuk membuat green hydrogen, green ammonia, data center yang akan booming di 4-5 tahun lagi. Jadi dengan big industry, big ecosystem, cut cost tadi, dengan for sure mudah-mudahan ya pemerintah juga sudah bisa melihat bahwa this is the future game changer di energy security, energy transisi, ekosistem, boost GDP untuk renewable. Dengan ekspektasi begitu besar sebagai game changer untuk merubah teknologi dan juga bagaimana energi terbarukan, beban ini cukup berat ya buat PGE dan juga pasti buat industri geothermal di tanah air. Tantangan seperti apa di hadapan ke depan, Pak? Mengingat memang tadi teknologi salah satunya, kemudian ke depannya adalah mengakselerasikan, memberikan juga awareness, dan juga memberikan bagaimana masyarakat merasa juga ikut terlibat. Karena ini pasti bagian daripada tadi kita bahas mengenai roda perekonomian juga. Salah satu asas cita dari Pak Prabowo juga, bagaimana peranan industri ini juga ada. Nah, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan challenge ini seperti apa diformulasikan untuk menjawab tantangan ini, Pak? Semua bisnis adalah commercially driven. Ya, selama ini saya lihat Indonesia sedikit pelan di panas bumi, di mana sekarang harus ada political will atau enggak government support. Ya, karena PLN is PLN, IPP is IPP. Yang membuat semua adalah government. Saya optimis ya dengan Green RUPTL yang baru, ya udah we are on the right track dengan swasembada energi. The political will is there. Ya, karena apa? Alam yang membuat political will kita. Transisi energi harus bukan climate change. I call it climate catastrophe now. It's udah di depan kita. Kalau kita nggak sadar bahwa kita harus memanage ini, kita susah. Apalagi kita island countries kan. Energy security kayak Pak Presiden bilang itu sangat penting, dan boost GDP. Geothermal is the answer. Jadi saya yakin tinggal apa yang harus dilakuin. Nah, asosiasi sudah menghitung, asosiasi dan ISDM kalau dulu karena kita punya tarif, governed by tarif, ya we are heavily regulated, nggak bisa sembarangan. Kita sudah tahu returnnya dari tarif itu berapa, dan ekspektasi dari IPP berapa. Gap ini juga sudah tahu caranya bagaimana. Nah, ini sudah dihitung, diformalisasikan bagaimana yang harus diambil, dan sudah kita kirim surat ke EBTKI untuk mendukung Perpres 112 ini. Jadi lagi-lagi insya Allah kita berdoa Perpres 112 ini harus keluar tahun ini.
Kalau itu berjalan, mudah-mudahan geothermal akan mulai triggering, mungkin jalan, karena yang tadi sebenarnya bisa banyak ya, cuman sementara ini yang workable ya, tetap insentif ya, fiskal non fiskal, tax holiday, feed-in tarif, itu aja sudah akan menolong geothermal maju. Kalau geothermal industrinya sudah jalan, ini kan kayak chicken and egg ya, saya yakin more teknologi, more competitiveness akan jalan, mungkin kita bisa lebih efisien untuk menjadi geothermal giant-nya dunia atau enggak renewable center-nya dunia. Karena memang geothermalnya ada di Indonesia paling besar. Sayang sekali. Kita harus sosialisasi, more engagement yang kita harus lakukan. Itu yang lagi kita kerjakan sekarang. Pak Jufri, terima kasih sekali waktunya. Terima kasih. Banyak memberikan insight terkait betapa potensi geothermal Indonesia ini baru sedikit dimaksimalkan dan bagaimana tadi peran pemerintah dan juga masyarakat untuk mendukung renewable energy ini menjadi suatu keniscayaan. Karena tadi Bapak juga mengingatkan betapa climate change dan juga perubahan iklim itu tidak hanya bahkan itu bisa segera terjadi kalau kita tidak ikut berperan. Terima kasih untuk perbincangannya Pak pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Sukses Pak buat agenda dan proyeknya Bapak. Terima kasih.